pagi, apa kabarmu? Baik. Selamat pagi, apa kabarmu? Baik. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, apa kabarmu? Baik. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning to you. Good morning to you. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Sugeng enjing pripun kabare? Sae. Lagi. Sugeng enjing pripun kabare? Sae. Sugeng enjing, sugeng enjing, sugeng enjing pripun kabare? Sae. Anak-anak. Kalau Bu Reni bilang halo, anak-anak bilangnya yuk, halo anak-anak. Ya, coba dengarkan. Hari ini Bu Reni mau mengajak kalian membuat keyakinan kelas. Membuat apa? Ya, apa sih keyakinan kelas itu? Siapa yang tahu? Keyakinan kelas adalah bentuk dari disiplin positif. Nah, keyakinan kelas nanti akan kita buat sama-sama. Kita tulis sama-sama dan kita lakukan dan laksanakan secara bersama-sama. Contohnya apa sih keyakinan kelas itu? Siapa yang tahu? Yang mata kelas teman waktu. Terus apa lagi? Bicara dan sopan. Pinter. Terus apa lagi? Perhatikan ya, nanti sama Bu Reni dikasih ini namanya sticky note. Nah, nanti kalian menulis di sticky note keyakinan kelas yang ingin kalian tulis, apa saja ditulis di sini. Nah, nanti kalau ada temannya yang belum bisa menulis, bisa dituliskan sama temannya. Bisa minta bantuan teman. Seumpama si Arif, aku pengen keyakinan kelasku saling membantu, tapi aku belum bisa nulis. Nah, nanti Arif bisa minta bantuan sama Faiza. Tolong tulisan membantu sesama teman seperti itu. Bisa? Oke, sekarang sticky note-nya dibagikan sama Bu Reni. Yuk. Mulai ditulis ya keyakinan kelas yang ingin kalian tulis. Yuk ditulis. Yang belum bisa menulis, tadi gimana? Minta bantuan temannya. Oke, yuk mulai. Sudah? Sudah. Tadi yang minta bantuan siapa? Aku Faiza. Oh, tadi Faiza. Oh, Airin. Terus Sipa minta bantuan Maya. Ya, nggak apa-apa. Berarti hari ini semua sudah selesai menulisnya. Nah, setelah ini kalian nanti bergantian menuliskan menambahkan sticky note yang sudah kalian tulis di papan tulis, tapi menempelnya bergantian, antri mulai dari Vio, Airin ditempelkan ke papan. Sekarang sticky note-nya ditempelkan di papan tulis secara bergantian, mulai dari Vio, yuk ditempel bergantian. Yuk terus berjalan Airin. Ya, terus.
yang telah kalian tulis dan tanggalkan di depan. Coba sekarang Bu Reni mau membacakan berbicara sopan, berbicara sopan. Terus ini apa ini sopan, sopan, berbicara sopan. Terus iya berbicara sopan, berbicara sopan. Terus membuang sampah pada tempatnya. Terus menghargai sesama teman. Terus menghargai sesama teman. Ini membuang sampah pada tempatnya. Terus ini saling membantu. Saling membantu. Terus ini membuang sampah. Ini berangkat sekolah tepat waktu, berbicara sopan, berbicara sopan. Nah, ada 5 keyakinan kelas yang telah kalian tuliskan di sini. Nah, ada berbicara sopan, ada berangkat ke sekolah tepat waktu, ada saling membantu sesama teman, ada membuang sampah pada tempatnya. Nah, coba dengarkan Brady dulu. Keyakinan kelas yang kalian tulis ini akan kita laksanakan bersama-sama. Oke? Oke. Keyakinan kelas yang sudah kalian tempel ini adalah yang membuat siapa tadi? Kalian. Ya, nanti berarti yang melaksanakan siapa? Bu guru dan anak-anak. Seperti apa? Berangkat sekolahnya tepat waktu. Berarti kalau berangkat sekolah tepat waktu sudah tidak ada yang terlambat. Jam berapa kita berangkat? Jam 7. Terus berbicara sopan. Berbicara sopan kepada siapa? Orang tua. Ya, orang yang lebih tua. Kalau di sekolah sama siapa? Bu Reni. Ya, sama Bu Guru. Berbicaranya yang sopan. Terus membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalau setelah makan berarti sampahnya dibuang ke Sampah. iya, sampahnya dibuang ke tempat sampah. Boleh nggak sampahnya ditaruh di bawah meja? Nah, mulai sekarang sudah kita sepakati sama-sama kalau membuang sampah harus di tempat sampah. Sudah tidak ada yang dibuang di bawah meja. Terus ada lagi saling membantu. Nah, seperti tadi saat menulis ini ada kan teman kita yang belum bisa menulis. Nah, seperti Maya tadi membantu Syifa, terus Alta membantu Faiza. Nah, seperti itu namanya saling membantu. Terus ikan mainan. Nah, ini kalian kalau setelah istirahat kan bermain. Nah, kalau selesai bermain berarti mainannya harus dikembalikan ke tempatnya. Tempatnya ada di pojok sana, gerak. Berarti kalau selesai semua dijadikan satu, dikembalikan ke tempatnya. Bisa? Oke? Ya, mulai hari ini kesepakatan kelas kita ada 5 yang sudah kita buat bersama-sama. Ini nanti ditempelkan. Nah, kita ingat-ingat setiap hari. Oh, keyakinan kelasku sama Bu Reni kalau datang ke sekolah itu harus tepat waktu. Oke? Bisa kelompok B? Nah, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi yang pertama apa? Berangkat sekolah tepat waktu. Pintar ya, Naila sini yuk, dipasang yuk. Pasang ya. Sini, bacaan. Oke. Terus yang kedua apa? Berbicara yang bagus. Yuk, berbicara yang sopan, cepat. Berbicara yang sopan. Terus apa lagi? Yuk, merapikan mainan.
berapa? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah keyakinan kelas dari kelompok B yang telah dibuat hari ini dan yang akan kita laksanakan secara bersama-sama. Oke? Tepuk tangan untuk kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billahil azim. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa berkumpul di dalam rapat kali ini. Yang kedua, sholawat salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju dengan alam penerang, yaitu alam keislaman. Terima kasih saya haturkan kepada para bapak dan ibu guru yang telah mau berkenan meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Yang pertama-tama yang terhormat, saya sampaikan kepada Ibu Kepala TK dan Mentangati, Ibu Endang Leli Darjatin, dan tak lupa yang saya hormati teman-teman sejawat KB dan TK dan Mentangati. Untuk acara ini, pagi ini, acara yang pertama, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas saya persilakan. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih saya sampaikan kepada yang bertugas. Nah, untuk acara selanjutnya sebagai pembebasan dari adanya guru penggerak. Nah, sekarang acara selanjutnya adalah pemaparan materi dari diseminasi penerapan budaya musik di sekolah. Untuk itu akan disampaikan oleh Ibu Eka Yani Nurita SPD yang mana beliau adalah calon guru penggerak angkatan 7. Kepadanya saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, pertama-tama yang saya hormati selaku Kepala Sekolah dari TK Dharma Wanita Ngati, yaitu Ibu Endang Laili Darojatin MPD, dan rekan-rekan guru dari KB TK Dharma Wanita Ngati. Terima kasih ibu-ibu semuanya atas waktu yang telah diberikan untuk duduk di sini dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya baptis positif di sekolah. Selanjutnya yaitu saya Eka Rani Nurlita, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kediri. Di sini saya akan memaparkan budaya positif di sekolah sebagai tugas dari aksi nyata 1.4. Yang pertama yaitu perubahan paradigma baru. Nah, perubahan paradigma baru ini dirancang dengan prinsip pembelajaran yang terdiferensial sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, profil belajar Pancasila ada berapa kira-kira? Ada apa saja? Yang pertama, ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada kebinekaan global. Yang ketiga ada bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Nah, saya akan melakukan permainan cobalah buka. Coba sekarang ibu-ibu menulis sesuatu yang sangat berharga di kertasnya. Menulis sesuatu di kertas kecil disobek. Sesuatu yang menurut ibu-ibu, menurut panjenengan itu berharga bagi jenengan itu nopo. Ditulis di kertas kecil. Sesuatu yang berharga. Bisa emas, bisa monggo ditulis sesuatu yang berharga di kertas kecil. Sampun? Sudah? Sudah? Kalau sudah, coba sesuatu yang sudah panjenengan tulis di kertas, cobalah di kepal. Coba. Yang panjenengan semua pegang adalah sesuatu yang berharga bagi panjenengan. Nah, coba saya meminta Bu Erik coba maju ke depan. Ya. Bu Erik membawa sesuatu yang sangat berharga. Coba saya ingin Bu Puah juga maju ke depan. Ya. Nah, di sini Bu Erik membawa sesuatu yang berharga dan digenggam. Coba Bu Puah menginginkan sesuatu yang dipunyai oleh Bu Erik. Nah, apakah Bu Erik ingin membukanya, ingin memberikan? Nah, di sini coba Bu Puah membujuk Bu Erik supaya mau membuka, mau memberikan apa yang dipunyai Bu Erik, apa yang digenggam oleh Bu Erik. Yang digenggam ini adalah sesuatu yang berharga. Coba saya ingin Bu Puah merayu Bu Erik. Apakah Bu Erik mau membuka atau tidak? Ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Coba dibujuk ya. Ayo Bu Puah. Erik, ini coba. Aku ingin tahu apa yang sedang pegang Beri. Mau tahu? Iya. Apa mau tahu sekali? Terus? Ya pokoknya mau ke aku. Aku pengen tahu, ini kan punya aku. Ya saya kan penasaran. Kamu kan sudah genggam sendiri. Tapi kan aku belum tahu yang Iya. Ayo Bu Puah, ayo. Kan punya aku. Ayo toh Bu, masa sama teman gak kasihan Bu? Gak boleh Bu, ayo Bu Eri. Ayo, masa Bu gak kasihan sama saya? Kira-kira diberikan apa tidak ya? Bu Eri, kelamaan ya Allah. Ya Bu Eri, ya Bu Eri. Ayo
ini sangat berharga bagi Bu Eri. Aku coba topu. Bentar aja pegang Bu Eri. Gak boleh ya. Mohon Mohon maaf tidak saya berikan kepada siapapun. Iya. Ya Akhirnya kejamnya Bu Eri sama teman Tidak apa-apa. sendiri. Biar kejam. Iya. Asal tidak hilang. akhirnya Bu Eri tetap mempertahankan apa yang telah beliau pegang. Iya. Terima kasih Bu Eri dan Bu A. Nah, dari sini apa yang dapat kita pelajari? Kira-kira. Nah, coba bayangkan, Bu Erik adalah anak-anak. Beliau memiliki sifat karakter yang berbeda-beda. Nah, coba bayangkan kalau Bu A adalah seorang guru, adalah kita yang biasanya memaksakan kehendak anak-anak. Anak-anak hadap ke papan tulis. Ayo anak-anak menulis. Padahal hal seperti itu tidak boleh kita lakukan karena anak-anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, seperti halnya tadi Bu Eri memiliki seperti halnya tadi. Nah, Bu Eri memegang sesuatu yang menurutnya itu tidak berharga bagi dirinya dan tidak boleh dilihat oleh orang lain, tidak boleh dirampas oleh orang lain. Seperti anak-anak juga memiliki hal yang sama. Dia tidak mau apa yang menjadi kehendaknya dirampas oleh gurunya, apa yang menjadi keinginannya dirampas oleh gurunya. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun anak-anak didik kita menuju apa yang telah dicita-citakan sesuai dengan karakteristik mereka. Sejak lahir, anak sudah memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi anak yang satu dengan anak yang lain tidak memiliki karakteristik yang sama. Jadi di setiap pembelajaran kita tidak boleh menyamakan. Si A sukanya semuanya pembelajaran yang di luar. Nah, kita sebagai guru harus menuntut memang dia karakteristiknya seperti itu. Nah, ada anak lain yang karakteristiknya menyukai membaca, menulis. Nah, di situ kita juga harus menuntut. Kita tidak boleh memaksakan. Kamu harus selesai tugas ini. Hari ini Bu Guru memberikan 3 tugas. Kalian harus selesai. Itu sebenarnya tidak bagus. Seumpama anak hanya mampu mengerjakan 1, itu tidak apa-apa. Dan 1 pun kita tidak boleh. Kamu harus mengerjakan yang gambarnya kereta api. Itu tidak boleh sebenarnya. Anak disuruh memilih. Kita memberikan stimulus terlebih dahulu. Ayo anak-anak, kita sebutkan macam-macam kendaraan. Misal, ada apa saja? Ada pesawat, ada kereta api. Iya. Nah, anak-anak akan muncul. Kereta api, Bu. Nah, makanya tema yang kita ambil pada hari itu ya kereta api yang disebutkan oleh anak-anak, bukan yang Bu Guru inginkan. Jadi apa yang diinginkan oleh anak-anak, dan kita hanya menuntun, mengarahkan dan mendampingi seperti itu. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan
mengacukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Coba saya ingin bertanya, panjenengan semua ketika di bank ada tulisan diharapkan memakai masker. Kira-kira panjenengan nyaman apa tidak? Tidak. Begitu juga dengan anak didik kita. Ketika kita memberikan peraturan-peraturan yang membuat anak didik kita tidak nyaman, sama yang mereka rasakan sama seperti kita. Seperti dipaksa, ditulis harus memakai masker. Nah, itu kan seperti paksaan ya. Seperti kita harus menyelesaikan tugas. Itu kan seperti paksaan juga. Seperti halnya seperti itu. Terus selanjutnya, makna disiplin yang sebenarnya yaitu kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab dan tanpa diperintah oleh orang lain. Jadi anak-anak itu disiplin itu atas kesadarannya mereka masing-masing. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai, yaitu nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Jadi untuk menciptakan disiplin positif itu kita tidak dengan hukuman, namun dengan apa? Kira-kira? Iya, yang pertama adalah memberikan contoh secara langsung. Jadi dari diri kita dulu, dari diri gurunya terlebih dahulu. Nah, kita menginginkan anak didik kita disiplin, namun kita sendiri belum bisa melaksanakan. Kira-kira bisa terlaksana apa tidak? Ya, berarti kita terlebih dahulu mendisiplinkan diri kita terlebih dahulu. Ini tidak bisa 1 bulan, 2 bulan itu terlaksana, tidak bisa. Perlu 1 tahun, 2 tahun, sampai 3 tahun itu baru terlihat. Iya, hasilnya itu baru terlihat seperti itu. Kok hari ini kita mulai, kita lihat 1 bulan ke depan, itu belum terlihat di ibu semuanya. Jadi terlihatnya itu 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun ke depannya. Seperti itu. Di sini saya juga masih belajar. Saya belajar sedikit demi sedikit untuk memperbaiki apa yang telah saya peroleh dengan kegiatan saya setiap harinya. Belum semuanya, masih sedikit-sedikit. Namun saya ingin mengajak panjenengan semuanya untuk bersama-sama berubah dan merubah pola pikir kita terhadap anak didik kita. Disiplin positif yaitu penerapan disiplin positif, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam segala tindakan. Yang selanjutnya dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Ini yang sering kali saya tekankan, bukan paksaan, pujian, atau hukuman. Jadi itu berdasarkan apa? Keinginannya anak masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kasih sayang dan rasa terima. Jadi anak didik kita itu memerlukan kasih sayang. Terkadang ada orang tuanya itu yang ke luar negeri. Nah, dan di rumah itu dengan kakek dan neneknya. Padahal kebutuhan dasar manusia itu yang pertama kasih sayang. Nah, itu bisa kita berikan juga ketika mereka di sekolahan, karena mereka memang butuh. Sedangkan dia di rumah orang tuanya tidak ada dan tidak mendapatkan. Yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu ada sandang pangan, itu adalah terus kekuasaan. Terkadang ada anak yang saya yang memimpin doa bu. Nah, seperti itu adalah kekuasaan. Itu memang kebutuhannya mereka, itu memang sifat mereka. Kita tidak boleh melarang, kita hanya mengarahkan. Memang kebutuhan mereka seperti itu. Ada kan seperti itu biasanya. Saya bu yang memimpin, nah, saya yang menulis bu. Nah, itu namanya kebutuhan dasar kekuasaan. Yaitu terus selanjutnya yaitu kesenangan. Nah, dalam
kesenangan ini kesenangan dan kebebasan. Coba ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, pasti ada anak didik kita yang bosan terkadang. Jadi kalau sudah di kelas, nah kita berikan mereka waktu untuk bermain di luar juga, karena kesenangan mereka bukan hanya di kelas. Sebenarnya pembelajaran itu tidak harus monoton di kelas. Kita bisa melakukan di halaman, terus kita intinya tidak harus di kelas. Kita bisa mengajak mereka jalan-jalan seperti itu. Jadi tidak harus monoton duduk di kelas melihat bu guru seperti itu. Terus selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada dua, yaitu pertama motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal yaitu untuk menghindari kenyamanan atau kehukuman. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini maksudnya seperti ini. Motivasi eksternal. Aku mau berangkat pagi karena agar tidak dihukum oleh bu guru. Nah, hal seperti itu sebenarnya tidak boleh. Mereka melakukan itu karena takut nanti dihukum bu guru, bukan dari dirinya mereka sendiri. Ya, itu namanya motivasi eksternal. Terus saya ingin mengajarkan tugas nanti supaya nanti sama bu guru, oh kamu pintar ya. Seperti kamu nanti kalau mengerjakan tugas, ibu akan memberikan hadiah. Nah, seperti itu adalah motivasi eksternal. Melakukan kegiatan karena ada imbalan atau penghargaan atau takut dengan hukuman. Selanjutnya yaitu motivasi internal dari dalam, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari hukuman dan memberi penghargaan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri. Jadi kita hindari penghargaan. Ini sebenarnya masih kita lakukan. Nah, namun kita perlahan sedikit demi sedikit motivasi yang kita berikan tidak dengan melakukan motivasi eksternal. Seperti apa tadi? Hukuman dan penghargaan. Jadi kita berupaya agar menjadikan anak didik kita dalam melakukan sesuatu tidak terpacu karena takut dengan dihukum atau karena ingin diberikan penghargaan. Yang selanjutnya yaitu posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru ada 5, yaitu yang pertama posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Nah, dalam hal ini saya akan memberikan suatu contoh atau kasus yang dapat kita dapat kita pahami. Ada guru matematika dan wali kelas 8 bernama Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti yaitu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan masalah yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan dengan menggantikan rasa tidak hormat Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas.
Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman kelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada ibu tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberikan Ibu Eni bahwa mereka telah memberikan kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, dalam kasus yang telah saya bacakan tadi, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Santi dalam mengganti Vivi dan Natali? Nah, seperti yang kita ketahui tadi, posisi kontrol kan ada 5. Ada posisi yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Dan posisi yang sesuai yaitu posisi manajer, posisi yang paling ideal yang dapat kita lakukan sebagai seorang guru apabila menjumpai kasus atau masalah seperti yang telah saya berikan tadi, yang telah saya bacakan tadi. Posisi kita sebagai guru yang kita ambil adalah posisi manajer, di mana posisi manajer adalah posisi yang paling ideal. Guru bersuara netral, tidak bernada tinggi, tidak emosional, dan juga tidak terlalu ramah. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang akan membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Akibatnya, murid menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Jadi, saat kita mengalami masalah, bukan hanya itu ya. Kalau kita di TK biasanya permasalahannya apa? Pengalamannya bisa bersuri, Wika, permasalahannya anak tidak mau disiplin bila tidak diajarkan guru. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana posisinya kita sebagai guru? Nah, yang kita ambil adalah posisi manajer. Kita tidak harus kamu harus disiplin, kamu harus berangkat tepat waktu. Tidak boleh. Nah, kita tidak bernada tinggi. Nah, tidak emosional. Sebenarnya sulit ya, ibu-ibu semuanya. Seperti itu sebenarnya sulit. Itu pun juga saya alami. Namun perlahan-lahan kita belajar bersama, lama-lama kita akan menjadi terbiasa. Selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Seperti tadi, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangunkan budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil belajar Pancasila. Dalam mewujudkan keyakinan kelas dengan murid sangat berperan untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Apa keyakinan kelas tadi? Yaitu kita membuat kesepakatan yang kita buat antara guru dan murid. Nah, sebagai contoh yang telah saya lakukan beberapa waktu yang lalu, seperti ini. Nah, sekarang coba sebutkan keyakinan kelas apa saja yang ingin kalian tulis. Apa? Yang mata kelas teman waktu. Terus apa lagi? Bicara dan sopan. Pinter. Terus apa lagi? Perhatikan ya, nanti sama Bu Reni dikasih ini namanya sticky note. Nah, nanti kalian menulis di sticky note keyakinan kelas yang ingin kalian tulis apa saja ditulis di sini. Nah, nanti kalau ada temannya yang belum bisa menulis bisa dituliskan sama temannya. Bisa minta bantuan teman. Seumpama si Aris, aku pengen keyakinan kelasku saling membantu, tapi aku belum bisa nulis. Nah, nanti Arif bisa minta bantuan sama
Faiza. Za, tolong tuliskan tulisan membantu sesama teman seperti itu. Bisa? Oke, sekarang Jadi keyakinan kelas itu kita membuatnya bersama-sama dengan anak didik kita. Kita jelaskan terlebih dahulu apa itu keyakinan kelas. Nah, setelah itu kita memberikan kertas. Ini tidak harus sticky note ya, bisa kertas lipat, bisa sesuatu yang ada di sekolah kita. Nah, kita berikan kepada anak didik kita. Sebelumnya kita tanya, ayo kita buat keyakinan kelas. Kalian ingin kelas kita seperti apa? Kalian menginginkan teman-teman kalian bagaimana? Kita buat dan kita sepakati bersama-sama. Nanti yang melaksanakan siapa? Yang melaksanakan kalian dan bu guru semua yang ada di kelas. Jadi keyakinan kelas dibuat oleh guru dan murid, dan yang melaksanakan guru dan murid seperti yang ada di sini. Nah, yang telah disepakati keyakinan kelas dari kelas saya kemarin yaitu saling menghormati, saling membantu, berbudaya antri, terus datang ke sekolah tepat waktu, menghargai sesama teman. Jadi keyakinan kelas itu nanti kita tempel di tembok. Nah, supaya anak-anak tahu ini keyakinan yang membuat kita semua, yang melaksanakan kita semua. Jadi apabila ada anak yang melanggar, mereka menjadi tahu sendiri. Nah, tidak dengan kita memarahi, tidak dengan kita menghukum, mereka menjadi tahu. Karena keyakinan kelas itu yang membuat adalah mereka sendiri. Jadi diberi sticky note, anak-anak menulis, kita kumpulkan apa yang ditulis anak-anak tadi, kita jadikan satu, kita pasang di tembok. Seperti itu. Kira-kira ini bisa dilakukan apa tidak? Bisa. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, langkah segitiga restitusi yang pertama tadi yaitu menstabilkan identitas. Seperti kasus yang telah saya bacakan tadi, menstabilkan identitas kita dengan cara apa? Kita mengajak anak, kita memanggil anak yang berbuat salah tadi. Nah, kita duduk bersama, tidak dengan teman-temannya lain. Kalau kita menegur dia di depan teman-temannya, dia pasti akan malu. Seperti itu. Yaitu nanti kita akan menanyakan, berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Ini adalah kata-kata yang kita gunakan untuk penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Terus saya juga pernah melakukan kesalahan. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan. Bapak, ibu guru, ibu sini tidak mencari masalah. Namun kamu saya ajak di sini kita untuk mencari solusinya. Jadi kita tidak mencari masalahnya, namun kita mencari solusinya. Itu namanya menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kata-kata yang kita gunakan yaitu kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu sendiri, seperti yang telah kita lakukan tadi. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kelas kita yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Saya memiliki contoh penyelesaian masalah menggunakan
segitiga restitusi yang telah saya gunakan untuk menyelesaikan tugas kemarin ya. Ini adalah ilustrasi kasus 1. Ini adalah anak yang datang ke sekolah terlambat. Ayo Faiza masuk. Hari ini telat ya Faiza. Yuk, cari tempat duduknya. Yuk, masuk. Jadi kita tidak boleh langsung menegur, memarahi secara langsung. Ini adalah penyelesaian masalahnya. Nah, kalimat yang saya gunakan yaitu Ibu mengerti, kamu pasti memiliki alasan kenapa sering datang ke sekolah terlambat. Bolehkah kamu cerita dengan Bu Guru? Selanjutnya, kalau boleh tahu, apa yang kamu lakukan sampai tidur malam? Ya, yang menanyakan keyakinan, yaitu kalimat yang saya gunakan, Faiza, apa yang kamu ingat tentang keyakinan kelas yang kita sepakati? Dan setiap hari Ibu tanyakan, coba sebutkan salah satunya. Kira-kira apa solusinya agar kamu tidak terlambat sekolah? Untuk bangun lebih pagi, apa yang harus kamu lakukan? Baik, Ibu menghargai usaha kamu untuk tidak datang terlambat ke sekolah. Selanjutnya akan ada video saya bersama Ananda. Apa hari ini Bu Reni memanggil Faiza duduk di sini? Iya Bu. Ya, kira-kira kenapa? Lambat. Iya, kenapa? Jadi saya memanggil anak bersama saya, tidak dengan teman-temannya. Saya mengajak berbicara empat mata. Terus kira-kira Faiza tidurnya jam berapa kok bisa bangkok? 9, iya. Kalau anak sekolah itu tidurnya jam berapa? 8 ya. Di sini Bu Reni nggak mau menyalahkan Faiza. Di sini Bu Reni hanya mau menanyakan alasan Faiza kenapa bisa terlambat ke sekolah. Kira-kira Faiza mau nggak memperbaiki kesalahannya? Mau. Mau. Dengan cara apa? Datang tidak terlambat. Gimana dengan cara apa? Datang. Tidak terlambat. Iya, pintar sekali. Berarti supaya Faiza datangnya tidak terlambat, Faiza tidurnya harus jam berapa tadi? Jam 8. Terus bangunnya lebih pagi. Tahu nggak Faiza kalau kita masuknya jam berapa? Pintar. Kita masuknya jam 7. Ya, Faiza masih ingat kan keyakinan kelas yang Bu Reni sering bicarakan sama Faiza kalau kita itu masuknya jam 7. Terus setelah itu kita senam, kita berbaris, terus masuk ke kelas, kita berdoa. Nah, mulai besok Faiza datang ke sekolahnya sebelum jam 7 karena kita jam 7 sudah apa? Sudah senam. Bisa? Faiza mau? Iya, kalau Faiza bisa dan mau, Bu Reni menghargai apa yang dilakukan Faiza, kemauan Faiza untuk berubah, ya. Ya, sekarang Faiza bisa masuk kelas lagi, salim dulu. Nah, yuk bisa kembali ya Faiza. Nah, itu adalah salah satu penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi yang saya lakukan. Jadi langkah seperti ini bisa ibu-ibu lakukan kepada anak didik ibu-ibu semuanya dengan memanggil, berbicara secara empat mata dan tidak menegur dan memarahi di depan teman-temannya. Selanjutnya, terima kasih, salam sehat dan bahagia. Untuk sesi selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator.
Ibu guru dan teman-teman saya sayangi, dan dari paparan dari materi tadi tentunya banyak yang bisa kita ambil dari positifnya ya. Ternyata banyak pelajaran-pelajaran baru yang bisa kita ambil. Kalau dari kemarin mungkin reward atau tadi penghargaan itu ternyata membuat anak semakin manja. Nah itu ternyata salah ternyata kita. Nah terus tadi kalau kita menegur di depan teman-temannya ternyata kita salah. Ternyata dari pengalaman guru penggerak yang dilakukan pendidikan di Ibu Reni, nah itu salah. Nah dari sekarang itu dampak positif dari kita selaku teman sejawat ternyata bisa mengimbaskan ke kita menjadi guru lebih baik, lebih positif dalam mengajarkan ke anak didik kita. Nah otomatis kita bisa menjadi manajer dan temannya yang baik buat anak didik kita. Semoga kedepannya anak kita menjadi anak yang lebih mandiri dan berkeyakinan kuat. Nah, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo kepada ibu-ibu ada yang ditanyakan? Monggo Bu. Ya, saya tanya Bu. Yang saya lihat dari video tadi, kita akan di TK. Ya, benar. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas pada anak yang belum bisa menulis, Bu? Ya. Khususnya untuk kelas A gitu Ya. ya. Terima Kasih saya sampaikan. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas pada anak TK yang belum bisa menulis, itu pertanyaan dari Bu Eri. Nah, untuk itu saya kembalikan ke moderator untuk beri penjelasan. Monggo. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh Bu Eri. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas pada peserta didik kita? Sedangkan kita mengajarnya di TK. Mayoritas anak TK itu ada yang belum bisa membaca dan menulis, khususnya untuk kelompok A. Kebetulan saya mengajarnya di kelompok B. Kalau di kelompok B itu anak-anak sedikit demi sedikit itu sudah bisa menulis dan membaca. Nah, pada waktu kemarin itu, jadi saya anak-anak yang belum bisa menulis saya ajarkan, kamu inginnya apa? Keyakinan kelas yang kamu inginkan apa? Nanti kamu minta tolong teman kamu yang sudah bisa membaca dan menulis. Kamu minta tolong menuliskan apa yang kamu inginkan. Nah, di situ kan nanti juga muncul saling membantu, keyakinan kelas saling membantunya kan juga muncul, karakternya juga akan muncul. Nah, seperti itu yang saya lakukan. Namun kalau untuk di kelompok A nanti bisa seperti ini, bisa kita yang membantu. Kalau stiker kan ada warna merah, kuning, biru, semua ada anak. Ayo anak-anak, keyakinan kelas yang kita yang kalian inginkan apa? Datang ke sekolah tepat waktu. Kita menulis datang ke sekolah tepat waktu, kita kasih stiker warna biru. Terus kalian menginginkan apa lagi? Nah, saling menghargai sesama teman. Nah, kita tulis saling menghargai, kita kasih warna merah. Terus menginginkan apa lagi? Mau antri, berbudaya antri. Jadi antri kita tulis berwarna kuning. Sampai selanjutnya. Nah, anak-anak nanti kalian menginginkan yang apa? Kalau kalian menginginkan berangkat sekolah tepat waktu, kalian menempelkan warna biru. Kalau tertib tadi apa, kuning dan sebagainya. Kita menggunakan warna. Kita yang menuliskan di depan, kita kasih clue warnanya apa. Ini untuk kelompok A dan kelompok bermain khususnya karena belum bisa untuk menulis. Seperti itu, Bu Eri. Bisa diterima jawabannya? Apa mungkin gini Bu Reni, kalau sudah jadi kesepakatan, intinya anak-anak kan bisa mengeluarkan pendapatnya. Iya. Gimana kalau nanti kita rangkum, bisa kita buat hafalan seperti Pancasila Iya. 1, kesepakatan kita apa, mungkin Itu bisa diucapkan setiap pagi. Nah, setiap pagi setelah kita berdoa atau sebelum berdoa, waktu anak-anak setelah berbaris masuk ke kelas itu bagus, berarti itu adalah masukan yang bisa kita laksanakan juga. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan? Cukup ya, terima kasih.
ada pertanyaan selanjutnya? Bu Juli? Kalau dari saya begini, kalau tadi ibu guru sebagai manajer, Iya. nah sedangkan kalau di saya selama ini saya ingin menjadikan sebagai teman, intinya dia teman tapi dia anak tetap menghormati. Itu namanya manajer. Kalau teman itu dia menganggap gurunya seperti temannya. Apa yang dia katakan sama dengan temannya. Makanya posisi kontrol seorang guru yang paling ideal adalah posisi kontrol manajer. Namun itu bisa kita lakukan dalam hal-hal yang berbeda, dalam kasus yang berbeda seperti itu. Terus bagaimana? Cukup ya. Terima kasih saya sampaikan kepada ibu-ibu guru semuanya atas waktu yang telah diberikan di tengah kesibukannya untuk dapat hadir dan duduk di sini dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah, sekaligus sebagai tugas saya untuk modul 1.4 sebagai aksi nyata modul 1.4. Di sini saya mau menyampaikan minta maaf apabila dari awal sampai akhir acara ada kesalahan yang saya perbuat, baik disengaja maupun tidak sengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya penutup akan saya serahkan ke moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara hari ini sangat berkesan ya Bu ya. Tentunya menjadi tambahan ilmu buat kita semua dari pendidikan guru penggerak ini. Nah, dari saya pribadi dan juga teman-teman, mohon maaf bila ada perilaku atau kata-kata yang belum bisa pantas untuk waktu bertanya atau waktu praktek tadi. Nah, untuk selanjutnya acara penutup sebelum penutup, harapan saya semoga dengan ini bisa kita praktekkan di kelas masing-masing. Nah, untuk itu bisa kita saling sharing atau mungkin bertanya kepada Brady bila mana ada yang kurang jelas. Nah, tidak lupa juga kita sebagai teman sejawat mendoakan semoga Brady lulus dan sukses dalam guru penggerak. Untuk yang terakhir kita menutup acara penutup kita Alhamdulillah. Dari saya selaku moderator, saya minta maaf bila ada salah-salah kata dan ada kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adeva Putri Nazila. Saya murid dari kelompok B TK Dharma Wanita Ngati. Saya sangat senang belajar dengan Bu Reni karena Bu Reni memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Saya dan teman-teman juga lebih percaya diri. Terima kasih Bu Reni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Juliani Ningsih, salah satu pengajar dari BK Dharma Wanita Ngati. Saya di sini akan menyampaikan terima kasih kepada Bu Reni yang telah menyampaikan materi tentang budaya positif. Untuk selanjutnya saya akan melaksanakan budaya positif dalam kegiatan pembelajaran saya. Terima kasih Bu Reni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.